Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni reformasi Protestan. Reformasi Protestan atau reformasi gereja adalah sebuah gerakan besar dalam kekristenan barat di Eropa pada abad ke-16 yang menimbulkan tantangan agama dan politik terhadap gereja Katolik Roma dan khususnya terhadap otoritas kepausan yang timbul dari apa yang dianggap sebagai kesalahan, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian dalam gereja Katolik. Reformasi adalah awal dari protestantisme dan perpecahan gereja barat menjadi Protestan dan gereja Katolik Roma. Reformasi juga dianggap sebagai salah satu peristiwa yang menandai akhir abad pertengahan dan permulaan abad modern awal di Eropa. Gerakan ini umumnya dianggap setelah dimulai dengan publikasi 95 tesis oleh Luther pada tahun 1517 dan berlangsung sampai akhirnya perang 30 tahun melalui perdamaian Westphalen pada tahun 1648. Meskipun sebelum Luther telah ada upaya awal yang signifikan untuk melakukan reformasi gereja Katolik seperti yang dilakukan oleh Jan Hus, Peter Waldo, dan John Wycliffe, Martin Luther secara luas dianggap telah memulai reformasi Protestan dengan 95 tesis. Luther mengawali dengan mengkritik penjualan indulgensi, bersikeras bahwa Sri Paus tidak memiliki otoritas atas purgatorium dan bahwa ajaran Katolik mengenai jasa orang-orang kudus tidak memiliki landasan di dalam Alkitab. Bagaimanapun, posisi Protestan kalah memadukan perubahan-perubahan doktrin seperti ketergantungan sepenuhnya pada Alkitab sebagai satu sumber keyakinan yang benar, sola scriptura, serta keyakinan bahwa iman dalam Yesus dan bukan perbuatan-perbuatan baik ada satu-satunya jalan untuk memperoleh pengampunan Allah atas dosa, sola fide. Motivasi utama di balik perubahan-perubahan tersebut bersifat teologis, kendati banyak faktor lain yang berperan, termasuk bangkitnya nasionalisme skisma barat yang mengikis kepercayaan pada kepausan, dugaan korupsi kuria Roma, dampak dari humanisme dan pembelajaran baru Renaissance yang mempertanyakan banyak pemikiran dalam tradisi. Gereja awal di Eropa beragam rupa dan impuls-impuls reformasi lainnya timbul secara tersendiri di luar kepemimpinan Luther. Ulrich Zwingli contohnya memulai reformasi di Swiss pada saat yang hampir bersamaan dengan Luther, namun independen dari pengaruh Luther. John Calvin, seorang reformator generasi kedua yang melakukan reformasi di kota Geneva, memiliki teologi yang sangat berpengaruh pada tradisi reformasi Swiss. Para pengikut Luther dikenal sebagai Lutheran, sedangkan pengikut Zwingli dan Calvin dikenal sebagai Calvinis atau Reform. Gereja-gereja Lutheran kebanyakan didirikan di Jerman dan Skandinavia, sedangkan gereja-gereja reformasi didirikan di Swiss, Hungaria, Prancis, Belanda, dan Skotlandia. Gerakan baru ini memberikan pengaruh definitif pada gereja Inggris setelah tahun 1947 di bawah pemerintahan Edward VI dan Elizabeth I. Kendati gereja Inggris telah berdiri sendiri di bawah pemerintahan Henry VIII pada tahun 1530 awal. Terdapat juga gerakan-gerakan reformasi di seluruh Eropa daratan yang dikenal sebagai reformasi radikal yang menimbulkan gerakan-gerakan Anabaptis, Moravia, dan pietistik lainnya. Selain membentuk komunitas-komunitas di luar otoritas negara, para reformasi radikal sering kali menerapkan perubahan doktrin yang lebih ekstrem. Misalnya, penolakan terhadap prinsip-prinsip hasil Konsil Nisea dan Konsil Chalcedon yang berlangsung pada
abad kuno akhir. Gereja Katolik menanggapi dengan suatu gerakan yang disebut kontra-reformasi, diperkasai oleh Konsili Trente. Banyak upaya dalam menghadapi Protestantisme dilakukan di kalangan Jesuit, suatu tarekat baru kala itu yang terorganisasi dengan baik. Secara umum, Eropa Utara dan dengan pengecualian sebagian besar wilayah Irlandia berada di bawah pengaruh Protestantisme. Eropa Selatan tetap Katolik, sedangkan Eropa Tengah merupakan lokasi konflik yang sengit, imbas dari serangan perang agama yang di Eropa yang berpuncak pada perang 30 tahun sehingga mengakibatkan daerah ini hancur. Bencana. Eropa mengalami periode bencana yang mengerikan pada awal abad pertengahan akhir. Pada paruh pertama abad ke-14, hujan yang sangat lebat serta kekeringan dan musim dingin yang parah menyebabkan gagal panen dan kelaparan di wilayah yang luas. Pada pertengahan abad tersebut, sebuah pandemi dahsyat yang dikenal sebagai wabah hitam Brexit melanda Eropa, menewaskan sekitar sepertiga dari seluruh populasi. Menganggap wabah tersebut sebagai tanda murka Tuhan, orang-orang yang ketakutan berdoa kepada orang-orang kudus untuk mohon syafaat, dan ratusan orang berkeliaran dari satu kota ke kota lain dalam kelompok-kelompok yang menunjukkan pertobatan dengan mencambuk diri mereka sendiri. Mereka disebut sebagai kaum flagela. Di banyak bagian Eropa, ribuan orang Yahudi menjadi korban pogrom antisemitik karena desas-desus irasional yang menuduh mereka menyebarkan pandemi dengan cara meracuni sumur. Meskipun sempat mereda, wabah ini kembali lagi dari waktu ke waktu. Baru pada akhir abad ke-15, pemulihan demografis yang lambat dimulai. Sekitar tahun 1900, populasi Eropa sekitar 60 sampai 85 juta orang, tidak lebih dari 70% dari jumlah maksimum populasi pada abad ke-14. Ketakutan akan kematian yang tidak terduga tercermin dalam motif artistik yang populer seperti alegori Danse Macabre, tarian kematian, dan ukiran pemakaman yang umum, Memento Mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Ketakutan tersebut juga berkontribusi pada semakin populernya misa untuk orang mati. Hal ini mengindikasikan adanya kepercayaan yang meluas akan adanya tempat peralihan antara neraka dan surga yang dikenal dengan nama api penyucin atau purgatorium. Karena doa-doa bagi mereka yang telah dikutuk ke neraka atau telah masuk ke surga tidak akan ada gunanya. Keberadaan api penyucin dinyatakan sebagai dogma Katolik di Konsili Firenze pada tahun 1439. Kisah-kisah hantu menyebar luas karena kebanyakan orang percaya bahwa jiwa-jiwa orang berdosa yang tidak didoakan oleh siapapun ditakdirkan untuk membara selamanya. Ketakutan akan praktik sihir yang jahat juga berkembang dan perburuan penyihir semakin meningkat sejak tahun 1430. Menjelang akhir abad ke-15, sebuah pandemi baru mulai menyebar di Eropa. Ini adalah sifilis, sebuah infeksi menular seksual yang merusak penampilannya korbannya dengan borok dan koreng, dan juga bisa membuat mereka gila sebelum meninggal. Bersama dengan invasi Prancis ke Italia, penyakit fatal baru ini melatar belakangi kesuksesan pengkhotbahan bersama berkarisma Girolamo Savonarola di Firenze. Khotbah tentang hari akhir umat manusia menjadi sangat populer, dan serunya untuk pembaruan moral menyebabkan revolusi mengakhiri kekuasaan di Medici di kota itu. Paus Alexander VI memerintah
1492 sampai 1903, melarangnya berkhotbah. Namun ia mengabaikan larangan tersebut dan karena ia diekskomunikasi. Ketika bencana terus berlanjut di kota itu, Savonarola kehilangan dukungan masyarakat. Ia ditangkap dan dieksekusi, namun renungannya untuk terus dibaca di berbagai penjuru Eropa. Kaum klerus Kristen Barat menunjukkan sebuah kesatuan luar biasa pada awal abad ke-14. Hal ini terutama merupakan hasil dari reformasi Gregorian pada abad ke-11 yang menetapkan supremasi kepausan, otoritas kepausan yang tak terbantahkan atas gereja Katolik, dan menjamin pemisahan secara hukum atas para klerus dan kaum awam. Selibasi klerus diperkuat melalui larangan pernikahan klerus, dan para klerus dikecualikan dari yurisdiksi pengadilan sekuler. Sebaliknya, pengadilan gerejawi memiliki yurisdiksi eksklusif atas pernikahan kaum awam dan sengketa wasiat. Kaum klerus terdiri dari dua kelompok besar, kaum klerus reguler dan klerus sekular. Klerus reguler hidup di bawah peraturan biara seperti peraturan Santo Benedictus dalam kerangka religius. Klerus sekuler bertanggung jawab atas pelayanan pastoral di antara umat awam. Gereja adalah sebuah organisasi yang bersifat hierarkis. Paus dipilih oleh para klerus tingkat tinggi, para kardinal dan dibantu oleh staf personal Kuria Roma. Sebagian besar ordo religius seperti Cistercian, Fransiskan, Dominikan, dan Ksatria Teutonik merupakan organisasi internasional yang terpusat. Para klerus sekuler disusun dalam unit teritorial yang dikenal sebagai keuskupan, yang masing-masing dipimpin oleh uskup atau uskup agung. Setiap keuskupan dibagi menjadi beberapa paroki yang dikepalai oleh pastor-pastor paroki. Mereka memberikan sebagian besar sakramen kepada komunitas umat beriman setempat. Ini adalah ritus sakral yang dianggap penting untuk menyalurkan anugerah ilahi kepada umat manusia. Konsili Firenze menetapkan jumlah mereka menjadi 7, yang menyatakan baptisan, penguatan, pernikahan, pengurapan orang sakit, tobat, ekaristi, dan pentabisan imam sebagai sakramen-sakramen gereja Katolik. Perempuan tidak dapat dihabiskan sebagai imam, namun dalam keadaan khusus mereka dapat memberikan baptisan atau mendengar pengakuan dosa. Mereka juga dapat sebagai biarawati di konven sebagai mengambil 3 sumpah biara, itu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Umat beriman diharapkan membayar 1/10 dari pendapatan mereka kepada gereja, tetapi dalam praktiknya hanya pengumpulan 1/10 dari hasil agraria yang diberlakukan, karena pendapatan tidak mungkin dapat dilakukan. Pluralisme praktek memegang beberapa jabatan gereja atau benefice bukanlah hal yang tidak wajar. Hal ini tidak terhindarkan mengarah pada non-residensi, karena klerus yang sama tidak dapat memenuhi kewajibannya di berbagai jabatan. Klerus yang tidak menetap di wilayahnya mempekerjakan imam lain untuk melaksanakan tugas-tugas spiritual untuk mereka. Tetapi para wakil seringkali berpendidikan rendah, dan karena digaji rendah, mereka sangat ingin menarik biaya tambahan dari jabatan mereka. Para bangsawan umumnya mendukung karir gereja kerabat mereka, karena seorang uskup, kepala biara, kepala berbati, atau prelat lainnya mungkin memiliki kekayaan yang luar biasa. Beberapa pemimpin gerejawi juga merupakan pangeran sekuler, seperti pangeran uskup di Jerman dan Grand Master Ksatria Teutonik di Odenstadt, mereka di wilayah Baltik. Prelat lain yang menjadi jabatan tinggi dalam administrasi negara merupakan kekuatan di dalam tata di beberapa negara. Contohnya adalah Kardinal Spanyol Francisco Jimenez de Cisneros dan Uskup Agung Jerman Matthias Lang.
Oke, sekian dan terima kasih.